Makanya kemudian mandi itu canggo jelap-jelap ya, harus ada yang adeng, leman atas, raban. B saton B tasan susah tamai itu harus congkel, ada sak tamai. Nika rukun mandi. Wa sunanuhu, dan sunnah mandi itu as-siwak, okay? Siwak seperti yang kemarin kita pegang. Siwak itu cara megang siwak sunnah itu seperti ini. Nika cara pegang siwak. Kringki le bawah. Kanca jempol. Gitu. Nika cara siwak yang benar. Megang siwak. Tasmiyah membaca tentang mandi ini itu cukup banyak ya, karena ini perbuatan yang sering kita lakukan dan pasti dilaksanakan karena berkaitan dengan salah satu syarat daripada sahnya sholat. Maka ketika seseorang tidak mempelajari fikih dasar seperti ini, itu berdosa. Berdosa belik. Kenapa? Ketika seseorang sudah akil balik, belum mempelajari dasar fikih, dasar tauhid yang benar, maka dia berdosa. Yang pertama kali mendapatkan dosa adalah orang tuanya, kemudian dia sendiri. Kenapa? Karena tidak mempelajari hal yang terkait dengan sesuatu yang fardu ain pada dirinya sendiri. Maka adanya kajian malam ini di tempat kita ini paling tidak menggugurkan kewajiban kita untuk mengajak siapapun yang menganggap dirinya muslim untuk mempelajari hal-hal yang terkait dengan fikih yang sifatnya dasar. Itu minggu lalu kita sudah bahas tentang mandi awalnya, kemudian kita lanjutkan fasal tentang fardu-fardunya atau rukun-rukunnya. Faslun, ini sebuah fasal, furudul ghusli syai'an. Rukun mandi itu ada dua. Al-awwalu an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Wa huwa an yanwiya raf'al janabati aw raf'al hadatsil akbar wa nahwa dzalik. Yang pertama niat itu berniat untuk mengangkat janabah. Raf'al janabah, untuk mengangkat, menghilangkan janabah. Maka boleh orang berniat nawaitul ghusla li raf'il janabah, cukup. Atau au raf'al hadatsil akbar, nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar, boleh. Dua bentuk niatnya boleh. Nawaitul ghusla li raf'il janabah atau nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar. Saya niat mandi untuk menghilangkan atau mengangkat janabah, atau saya niat mandi untuk menghilangkan atau mengangkat hadas besar. Wa nahwa dzalik, atau selainnya boleh. Misalnya saya niat mandi untuk membolehkan sholat, boleh ya? Karena mandi itu tujuannya adalah supaya kita boleh sholat. Namun dengan wah mandi dalam arti masih dalam keadaan junub, maka dia tidak boleh melaksanakan sholat. Maka boleh berniat seperti ini. Wa yajibu qarnun niyati 'inda ghusli awwali juz'in min badani. Wajib membarengkan, wajib mensejajarkan atau mengikutkan niat itu 'inda ghusli awwali juz'in, di saat membasuh bagian anggota badan yang pertama kali. Mana anggota badan pertama kali yang kita basuh, disitulah niat diucapkan. Misalnya kepala, maka ketika kita guyur air ke kepala, kita sebaiknya ngapain? Mengucapkan niat di dalam hati.
mengucapkan niat di dalam hati, nawaitul ghusla li raf'il janabah. Bau kalau bahasa Arab bau dia terjemah di masalah sapating terpaham. Bau kalau bahasa Resing bau, bau kalau bahasa Indonesia lamun niat tuh bau kadu bahasa apa kanggo, yang penting niat itu kita paham. Nah itu. Kemudian wathani, yang kedua, ghuslu jami'i sya'rihil khafif wal kathib wa jami'i basharatihi hatta ma tahta qulfatil aqlab. Yang kedua adalah membasuh seluruh bulu atau rambut, ya, al khafif yang jarang, saendik tebal, ya, saendik tebal, ataupun al kathib yang tebal, yang tipis maupun tebal. Jadi bulu dimanapun dia tumbuh itu wajib dibasuh, baik di kepala sampai kaki, dimanapun dia tumbuh wajib dibasuh. Al-khafif wal kathib, baik yang tipis maupun yang tebal, sa jarang maupun sa lebat. Wa jami'i basyaratihi, dan seluruh kulit, ya, seluruh kulit, hatta sampai kulit ma tahta qulfatil aqlab, di bawah qulfah yang tertutup. Qulfah itu lamun dia mau bersunat bertutup jarang qulf, ya kan? Lamun dia bersunat ya penutupnya arang qulf. Qulf itu walaupun sahabat bersunat masih arah qulf sedih, itu harus dibongkar untuk supaya air itu masuk poset. Nah, poset ada leman harus enda bongkar sekedi ada yang tamu dengan ini menu enda dengan ini, dan ini harus bongkar selabuan. Bahkan kemudian mohon maaf, bagian pelepasan yang belakang ketika kita mandi itu harus sedikit terbuka supaya lamun jeke nyingking bisa kebuka, jeke sengingking bisa kebuka, bau tidak mesak itu, bau tidak mesak. Nah itu juga harus kena air, harus kena air. Maka lamun te nyingking, lamun mandi nyingking sekedi, ada yang sakembe, ada yang sakebuka sekedi, ndak sampai dalam lalu. Pokoknya sebuka be bau te atur be perkiraan deh, bau perkiraan. Nah, itu juga wajib kena air. Di antara kuku juga, kuku-kuku nike sebelum mandi itu harus dibersihkan. Supaya apa? Supaya itu masuk. Mana juga yang sering terjadi khilaf. Juga di antara lipatan-lipatan semuanya. Nah, le naen misal le naen. Girang besile jadi kapalan. Nah, itu tegosok, ada yang satamu air dan seterusnya. Oke. Nah, itu cara mandi yang bisa menghilangkan hadas, ya, menghilangkan hadas. Makanya kemudian mandi itu canggo jelap-jelap, ya, harus ada yang ngadeng, leman atas, raban. Bisa ton B tasan susah tamai itu harus congkel, ada sak tamai. Ini ke rukun mandi. Wa sunanuhu, dan sunnah-sunnah mandi itu as-siwak, okay? Siwak seperti yang kemarin kita pegang. Siwak itu cara megang siwak sunnah itu seperti ini. Ini ke cara pegang siwak. Kringki le bawah, kance jempol, gitu. Ini ke cara siwak yang benar, megang siwak. Wa tasmiyah, membaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Wal wudu qabla al-ghusli, sebelum mandi. Jadi sebelum mandi itu sunnah berwudu dulu, wudu dulu. Wa ta'ahurul ma'atif, dan juga napiaran harus melihat, memperhatikan, meneliti bagian-bagian yang lipatan, yang seperti yang disebutkan tadi. Wa takhlilus sya'ri, kemudian menyela, ya, menyela rambut, wal ifadatu ala ra'sihi, kemudian mengguyurnya dengan air, ya, mengguyurnya dengan air,
thumma ala shiqqihil ayman thumma al-aysar. Mulai dari bagian kanan baru bagian yang kiri. Jadi sesunahan mandi nika mulai dari yang kanan nika. Lamun leman hulu leman sak kanan. Jok bawah. Baru leman kiri. Setelah itu baru yang kiri. Nah, nika cara yang sunnah. Wadal menggosok. Gosok bisa bagian sesit jangkau digosok. Supaya apa? Dalk itu supaya memastikan air semuanya sudah sampai di seluruh anggota badan. Wat-tatlif dan meniga-kalikan basuhan, meniga-kalikan guyuran. Nika tatlif ya. Itu sunnah-sunnah mandi. Faslun, pasal tentang makruh mandi. Wa yukrahul israf fi shabi, dimakruhkan boros dalam mengguyur. Artinya menggunakan air itu jangan boros, sekalipun kita di ngapiaran le pancuran ya, pancuran air. Nah, itu juga jangan boros, apalagi air tebeli. Air tebeli, air sumur sak kadu susah air. Nah, ini juga apalagi itu ya. Wal ghuslu, kemudian wal ghuslu wal wudu'u fil ma'ir raqid. Makruh mandi dan wudu di air tergenang. Maksudnya air tergenang yang kecil, sekode. Boleh tebak beli misal, buaya tak nyemplung tuh. Dikem-dikem jangan lagu makruh. Kecuali lamut berdua telaga sabeli jangan dikem-dikem mana zaman lain. Telaga ni beli bau nyebrung sekali. Waziyadatu ala thalath, melebihkan dari hitungan 3 kali. Lebih 3 kali, baik di waktu wudu maupun mandi. Lebih memang 3 kali. Misal berkumur lebih dari 3 kali, membasuh muka lebih dari 3 kali, mengguyur lebih dari 3 kali. Ini ke makruh. Wa tarkul madmadah wal istinsyaq, ini dalam perkara wudu dan mandi ya, meninggalkan berkumur dan istinsyaq, memasukkan air ke hidung. Ini ke makruh. Artinya apa? Kita harus melaksanakannya. Bagaimana kalau berpuasa di bulan Ramadan atau di puasa-puasa sunnah? Boleh berkumur dan istinsyaq, tapi jangan berlebihan. Sekedarnya. Apalagi itu istinsyaq. Tama bu, langsung jok tama malik di dalam sekedar sekedar. Lamun berkumur itu sebelum zuhur ya, dan juga istinsyaq itu sebelum zuhur boleh. Setelah zuhur itu makruh ya, boleh tapi makruh. Ini bulan puasa setelah zuhur itu makruh ya, istinsyaq dan berkumur. Tetapi ada 2 kemakruhan yang saling bertentangan dengan sesuatu yang utama. Misal temilin te ngeraos, temilin te lo sembahyang jamaah, lamun sak petang lalu ambun ja, nika bertentangan dengan napiaran anjuran agama supaya berwangi-wangi. Itu bagaimana cara menggabungkan 2 hal yang bertentangan itu? Maka ketika dalam keadaan mulut terlalu parah ya boleh kita berkumur supaya menghilangkan, tapi jangan berlebihan. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu orang lain ketika sembahyang. Ini linto berembuk dengan di samping. Mun itu aja saya peno embuk jadi kebe-kebe. Dengan sesamping ya dan sepalang lawan. Wa yukrahu lil junubi al-aklu wasyurbu wan naum. Makruh bagi orang yang sedang junub ngapain? Al-aklu, makan. Lamun diman mandi ndak julub. Ini baru nengkah. Wansa selesai bu ngureun mangan ngenem. Makruh nggih? Makruh. Mandi dulu buat mangan ngenem. Wasyurbu juga minum, wan naum tidur. Nah, ini sejunub tekan satu Indo nih.
lagu telin halu naik mandi berembe. Ya lamut bau berusaha secepat mungkin, jangan terlalu lama berjunub. Dan ngone lu junub, lamun selesai aja langsung mandi. Langsung mandi, minimal wudu. Minimal wudu. Lamun mulai tedem mabot mandi wudu dulu. Untuk apa? Supaya kita tidak berhadas besar yang bisa diganggu oleh syaitan. Jadi minimal wudu dulu bertendo. Dan nikah. Wal jima' dan melakukan hubungan suami istri. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika orang yang sudah melakukan kemudian berumbuk. Nah, itu bagaimana? Makruh dia. Kecuali dia berwudu dulu. Berwudu dulu namun milih kedua kali. Qabla ghusl farji wal wudu. Nah, itu ada keterangannya. Sebelum dia mencuci faraj itu alat kelamin, wal wudu dan juga wudu. Jadi itu wudu dulu nih. Makanya setelah yang paling bagus caranya setelah melakukan hubungan nikah wudu dulu. Setelah itu berwudu. Namun dengan ini mungkin ngonean sama aruan mulu. Jadi lamun selesai lamun beli mandi aru wudu dulu. Wa kadza munqati'atul haidhi wan nifas. Demikian juga bagi yang telah putus haid dan nifas. Maksudnya orang yang perempuan yang sudah selesai haid dan nifas jangan berlama-lama. Ini baru selesai haid dan nifas barih dulu ke mandi. Enggak. Begitu selesai langsung mandi. Enggak tahan-tahan. Misal jam itu selesai kelema wangka subuh. Bareh sembayang pun mandi berembe kangkung lagu selama dia dalam keadaan junub itu makruh, maka sebaiknya kita cepat mandi, jangan berlama-lama karena banyak hal yang kita laksanakan itu tidak berfaedah dan tidak banyak menghasilkan kesunahan. Baik, kita lanjut. Faslun, syarat-syarat bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Wa syurutut taharati 'alal hadatsil asghar wal akbar. Syarat-syarat taharah dari hadas kecil dan hadas besar. Al-islamu, yang pertama Islam. Wat tamyizu, kemudian tamyiz. Tamyiz itu anak yang sudah tahu salah benar, anak yang sudah tahu bisa tahun kena bisa salah, bisa sholah, bisa lengi. Wal ma'u, kemudian adanya air yang tahirun mutahhir, air yang suci mensucikan. Fala yasihu raful hadathi wala izalatul najisi illa bil ma'il mutlaq. Tidak sah mengangkat atau menghilangkan hadas dan juga menghilangkan najis illa bil ma'il mutlaq, kecuali menggunakan air mutlak. Air mutlak ini air yang digunakan untuk bersuci, air sumur, air hujan, air mata air apa moga, air laut. Nah, selapun Arab itu, Arab itu macam air yang disebut air mutlak. Wa huwa ma nazala minas sama', ini diterangkan. Wa huwa ma nazala minas sama', yaitu air yang turun dari langit, air hujan. Au naba'a minal ard, atau yang keluar dari bumi, air sumur, air mata air, nah ini ke air yang keluar dari bumi. Fa idza taghayyara ta'mul ma' aw launuhu aw rihuhu taghayyuran fahishan bihaitsu la yusamma ma'an mutlaqan bi mukhalatati syai'in tahirin yastaghnil ma'u anhu kaz-za'faran wal ushnan wal jassi wal nawra wal kahli lam tajuzit taharatu bihi. Nah, itu keterangan yang terakhir. Fa idza taghayyara ta'mul ma', apabila berubah keadaan air. Apa yang berubah? Ta'mul ma', rasa air itu. Au launuhu, kemudian warnanya. Au rihuhu, kemudian baunya. Taghayyuran fahishan, dengan perubahan yang drastis, yang sangat, perubahan yang
membuat air itu tidak lagi disebut dengan air yang baik. Bihaitsu la yusamma mutlaqan, dengan gambaran tidak dinamakan lagi dengan air yang mutlak. Bi mukhalatati syai'in, dengan bercampurnya sesuatu, tahirin yang suci. Ini ada catatannya, bi mukhalatati syai'in tahirin, dengan bercampur dengan air, sesuatu benda yang suci, teh, kopi, apa ini dah, pokoknya sa suci ni ke, dan sa najis ya, jelas dari najis, sa suci. Yastaghnil ma'u anhu, yang meliputi, yang bercampur dengan air itu, ya, ke za'faran, seperti za'faran, zafaran, ada merek kembang deh. Za'faran itu buat membuat warna menjadi kuning, sesuatu itu menjadi kuning ketika bercampur. Wal ushnan, ya, ushnan itu bau terkena kayu benalu kayu menyengat, pokok kayu apa sih dengan masak, arak sih dengan beragi, kayu ini tahu lamun tepul anu sangat sin mambu isin wangi jari, model kulit kayu, kayu manis, kayu manis, kayu manis, ini ke maksudnya usnan. Wal jassi, plester ya, plester yang bisa mata itu, yang apa namanya, plester yang bisa merubah, atau suatu benda yang marak, misal sabun deh, marak sabun. Wan naura, dan juga naura itu juga sama ya, sejenis itu, kapur. Wal kahl, celak. Lam tajuzit taharatu bi, maka air itu tidak boleh digunakan untuk bersuci. Mungkin berduit air sebab nika ukurannya sudah 2 kullah. Ukuran 2 kullah itu adalah paling gampang dihitung, 60 kali 60 kali 60, tinggi 60, lebar 60, panjang 60. Jika lamun penuh 60 cm. Jika lamun penuh berarti 2 kullah. Lamun kurang di bawah 2 kullah. Maka belian lamun milih mina lebih leman ukuran sebut baru 60 kali 60 kali 60 cm. Nah, jika lamun air semeno berarti disebut air yang besar, air 2 kullah. Nah, misal kejatuhan najis tidak apa-apa, lamun selama dia tidak berubah. Atau mungkin betul air kopi 2 gelas berubah warna menjadi berang. Bagaimana itu? Lamun berubah warna berarti dia suci malik. Bisa nggak dia suci kembali? Bisa, ada yang tenten dulu. Ada yang tenten lagu utambu. Lamun nambu kopi berarti yang gagu dimbau kadu bersuci. Bau dia kadu untuk yang lain bau. Misal milih bekelak, misal milih beras, bau. Dia bau terkadu bersuci doang. Ini kan, itu yang maksudnya. Wala yadurru taghayyuru bil mukthi wa turab wa tuhlabi wa ma fi muqarrihi wa mamarrihi. Tidak dikatakan memiliki efek, ya, wala yadurru, tidak memiliki efek perubahan air itu bil mukthi, dengan lama dia berada. Ngonek mau mata ini kan, lamun naik diwah bergerak kan, ngonek berubah, jadi hijau lamun kena si jelung, mun bakar si jelung. Wat turab, karena perubahan kena nika tanah, karena tanah. Wat tuhlah, dan juga adanya ngapi geranggang nika sama dengan lumut juga sama. Tuhlab itu geranggang, lumut. Nah, ini yang berubah
ambunai warna naik nike. Itu bagaimana? Wa ma fi maqarrihi wa umrihi, baik itu dia dalam keadaan tetap maupun mengalir, maka itu tidak mengapa. Karena perubahan itu terjadi bukan disengaja. Itu karena terjadi dengan dirinya sendiri. Maka air ini tetap boleh dipakai untuk bersuci. Ya? Ontak-ontak. Kalau berubah si ontak-ontak nikah aja berarti tidak boleh. Atau anak lepang kan? Tain tikus. Ya jelas tain tikus kan najis. Lamun najis nikah, lamun kurang eman 20 otomatis dia najis. Otomatis dia najis. Lamun tain tikus nikah mengenai bak yang melebihi 2 kula dan tidak berubah, itu enggak apa-apa. Dan tidak apa-apa ya. Wala taghayyur bil mujawarati kal 'audi wad dunil mutib. Dan juga tidak dikatakan memberikan efek perubahan ketika adanya benda-benda di samping air itu. Seperti apa? Kal 'aud, adanya kayu napi, kayu wangi, pokoknya kayu gaharu misalnya. Waduhni, dan juga adanya dahan kayu yang memberikan efek. Waduhnil mutib, kayu gaharu lah, yang yang wangi. Itu tidak apa-apa, tidak dikatakan berubah air itu. Wala tasihhu taharatu bima tatahhara bihi min hadatsin aw izalati najasin. Dan tidak sah bersuci dengan air bima tatahhara bihi, ya, tidak sah bersuci dengan menggunakan air yang telah dipakai bersuci, ya, min hadatsin, dari hadat, atau izalati najasin, atau untuk menghilangkan najis. Nah, ini sekarang bagaimana kalau air daur ulang? Air daur ulang. Nah, di Jakarta, di Surabaya itu kan dengan ngising kadu, karena sulit air nikah, sulit nih, maka air itu dari daur ulang. Air misalnya kalau di Jakarta le kokoh di julun Istiqlal nikah kan, air ngebutak air ngebutak, atau Ciliwung, ya, Ciliwung misalnya Kampung Melayu dibawa terus sampai Ambiaran sana Jakarta Utara, ini ke butak air. Apakah itu bisa dipakai? Bisa, kalau dia didaur ulang, sehingga tidak lagi dikatakan air kotor, lalu steril, ya, steril dari apapun yang dipakai untuk mensterilkan air itu boleh, asalkan air itu lamun bau ka ambun napiaran, ambun aparan sa sindanu aino kaporit, itu bagaimana? Tidak apa-apa. Kenapa? Karena itu yang digunakan untuk mensterilkan air, itu tidak apa-apa. Nah, ini tambihun, ini sebuah catatan penting. Lau adkhal mutawaddi yadahu ba'da ghusli wajhihi jami'ihi marratan. Seandainya seseorang yang wudu, tangannya, ya, berwudu, kemudian tangannya dimasukkan, ya, ba'da ghusli wajhihi, setelah dia mengusap, membasuh wajahnya, seluruh wajahnya, setelah berniat marratan, sekali. Awil junub, atau orang yang junub ba'da niyah. Nah, catatannya setelah dia berniat, dia memasukkan air, dia memasukkan tangannya ke air yang dia sudah berniat. Fima induna kullatain, yang air kurang dari 2 kula. Berarti taik 2 seember belik. Berarti ember belik misal. Lagu kurang dari 2 kula. Nah, kemudian fautarafa wa nawal iqtiraf lam yadurra. Kemudian dia mengambil jadi gayung. Apanya jadi gayung? Iman. Din kadu apa? Din kadu gayung, din kadu siwuk, penyedok. Iman kadu. Itu bagaimana? Lam yadurra, tidak apa-apa. Tapi asalnya dia niat
tangannya ini sebagai gayung, jadi siwuk. Sekalipun sawa berniat, lamun berniat, bun baik bun tegelai di ke si napiaran, simen, maka airnya menjadi mustamal yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Lamun dalam berniat tidak masalah, lengat tuh, sitanu, sitisi, tegel ya. Dak kucai dia kanak, wah, ditau kadune ngulu nani ja. Padahal leman ngulu kanak, dinuh kembe. Sak terkena istimal itu, mustamal itu adalah air yang bercampur dengan air yang digunakan bersuci. Itu yang namanya air mustamal. Bukan kemudian air itu tersentuh dengan sendirinya, misalnya dituah berniat bersuci, tidak apa-apa. Bukan dikenakan mustamal. Itu pemahaman yang keliru oleh lain. Pemahaman yang keliru, sangat keliru. Kenapa? Karena itu bukan dikatakan mustamal. Berarti nggak paham dia apa yang dimaksud dengan air mustamal. Air mustamal adalah air yang bercampur dengan air atau bagian anggota tubuh kita setelah kita berniat untuk bersuci, baik itu berwudu maupun mandi. Lalu mandi biasa terlebih, tidak masalah, berarti tidak masuk itu. Yang dimaksud dengan mandi junub, yang masuk kategori mandi junub. Itu harus menjadi pemahaman kita. Namun kasus misalnya ini ada lain cakap pas-pasan naik dua kita dua kan ngelak kena berbeza bersaing sama si tengah masih jumlah cakap anu bahkan. Nah, time belancaknya teteh dulu. Nah, teteh dulu. Sampai angkatnya teteh nu sangkur nu anu dulu. Nah, laung kesangkur terus masing dua kolam, berarti tidak masalah. Berbeda di sucian terombok naik. Saya kan ayo teteh. Kali sekali dua kolam dulu. Kali terombokan kali sender bu, jadi lebih dua kolam. Itu cara jalan keluarnya ditambah airnya, rombok air. Sayangnya itu teteh kan, rombok air supaya menjadi suci kembali. Wa illam yanwil iqtiraf shara al-baqi musta'malan. Ini sudah disebutkan. Kalau dia tidak berniat, ya, wa illam yanwi, tetapi jika tidak niat untuk menciduk, maka air yang tersisa menjadi mustamal. Kalau dia berniat, tidak berniat, ya, ketika mengambil air dengan tangannya itu, maka airnya menjadi mustamal. Nah, mau batur le sajau atau lengan daya ini misal yentan baik naik air sesuatu buya ngudu. Itu bagaimana? Ya jelas itu tidak sah wudunya. Kenapa? Karena air itu kurang dari 2 kula dan tangannya tidak pernah dia berniat dijadikan sebagai gayung. Lamun berniat tidak masalah. Berbentan ya tiris ya sono. Tiris bare bau nyipat tuh tipan ke ciprat. Nah, cipratan itu yang kemudian mendapatkan istimal, mustamal dia. Jadi mustamal. Oke. Faslun. Nah, zilab wa yajusul ma'ul qalil wa ghayruhu min al-i'ad wa lam takmilihi qullatayn luqay najasati fihi sa'un ghayyarahu am lam tughayyirhu. Najis, ya, wa yajusul ma', air itu menjadi najis yang qalil, yang sedikit, wa ghayruhu, dan selainnya minal ma'ayat, dari benda cair, ya, dari benda cair, walau bitakmilihi qullatain, sekalipun ditambah menjadi 2 qullah, biwuqu'in najasati fihi, dengan masuknya najis padanya, sa'un ghayyarahu, baik itu dia merubahnya, amlam taghayyirhu, atau tidak merubahnya. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah benda cair yang sudah merubah
bentuk dari warna nika, benda cair. Makin misal polo celup nika nggih, celup benda cair. But polo dalam air sehingga air itu bisa merubah warnanya. Bisa merubah. Sekalipun lebih leman 2 kula itu tetap tidak bisa dikatakan air mutlak. Maka air itu dikatakan air yang tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nah itu maksudnya. Kalau kasus yang ditanyakan tadi itu beda. Air najis yang masuk, najis yang masuk itu bentuknya padat. Nah, bagaimana cara menetralisir supaya air ini menjadi air yang yang mutlak, ya, menjadi air yang suci, mensucikan, maka ditambah. Setelah ditambah ternyata faktor yang 3 itu tidak ada, faktor warna, bau, dan rasa. Maka itu tidak menjadikan dia mutanajis, ya. Wa yughfar. Nah, ini ada keterangan. Wa yughfar, dimaafkan. Dengan kategori sebagai berikut. Anil yasiri minasy'arin najas, dari sedikit rambut yang najis. Nah, sedikit rambut yang najis. Bagaimana rambut yang najis? Misal narak bangkai manok, bangkai manok, tiba-tiba kesangkur bangkai, bulu, muntah masuk dalam bom, misal. Itu bagaimana? Itu dimaafkan. Kenapa? Karena sedikit. Atau bulun beres, sulit terdeteksi. Atau napiaran, bulun meong, ya, paling gampang. Bulu meong nika kan lamun mate, bulu meong. Ndak saya hidup enggak masalah. Meong mate, kesangkur bulu, untama jog dalam bom, misal. Itu bagaimana? Itu tidak apa-apa. Itu kenapa? Karena sedikit. Kecuali lamun puluhan segenggam. Wa 'anil maitati allati la nafsa laha sa'ilatun, dan juga dari bangkai yang tidak memiliki darah yang mengalir. Kelikit, kelikit atau berangkat, ngalir sekalipun sabesusin mod darah, lalu tetap dibau ngalir darah. Itu bagaimana? Dimaafkan. Illa, kecuali dengan catatan in ghayyarat aw turihat, kecuali dia bisa merubah kategori yang 3 itu, warna, bau, dan rasa. Aw turihat, atau sengaja dilempar, sengaja polo, maka kesengajaan itu bisa berefek lain hukum, wan najasatil lati la yudrikuha tarfu, dan juga najis yang tidak bisa dideteksi oleh mata. Dia tahu, misal lara percikan arak-anak di kemene ngacer dengan atas buat liwat, pas liwat nika ndit bau seboyen ai, misal lain nika arak baisa kudik bau terbangan si angin bau bakat, misal awu lagu dit boyen lagu boyen berarti tetap najis. Ini bau sit deteksi oleh mata kita, maka itu dimaafkan. Atau lamun terliwat le hujan beli kotoran makin kotoran le sedilangan kan maaf tain jaran, itu bagaimana? Tidak masalah, itu dimaafkan. Mabut lalu itu sembahyang kan, hujan beli kekes kiring, tetap dari kekes kiring tetap nebakat, itu bagaimana? Dimaafkan, tidak masalah. Berarti kainnya itu tidak terhitung najis. Kemudian wa manfadut thair wal far, dan juga yang dimaafkan itu lubang daripada dubur thair, burung atau tikus. Maksudnya lamun geri jok
napiaran. Nah ini arah napiaran manok deh. Sebagian murin bugeri misal jok-jok to bom tuh. Itu bagaimana? Itu dimaafkan selama tidak ada mengandung najis yang terlihat. Lagu di dua kebersihan, selama tidak terlihat najis yang di situ itu tidak apa-apa, artinya dimaafkan. Demikian juga tikus misalnya, tikus geri atau manok geri, tikus geri jokto napiaran bom misal, angkat teteh. Apakah kemudian itu najis? Enggak. Kenapa? Itu dimaafkan. Wal yasir min gubaris siljin, dan juga sedikit dari debu siljin, yaitu kotoran kuda atau sapi atau apapun deh. Nah nika dimaafkan. Wa su'ril hirratil lati akalat najasatan thumma ghabat zamanan wahtamala wuluha fi qullatain minal ma'. Dan juga su'ur, sisa ya, sisa minuman dari kucing yang akalat najasatan, yang memakan bangkai yang najis atau memakan najis. Tikus singkakan si meong ya, tikus singkakan si meong. Thumma ghabat zamanan, kemudian hilang dengan sendirinya karena berlalunya waktu. Wahtamala wuluha, atau dia kemudian membawa bekas dia makan ke jok tau minuman misal. Wiyeton meong nika kan ini sabadela ele misal polo tai baru kakan tikus, bagaimana? Tidak masalah ya, itu dimaafkan. Fi qullatain minal ma, yang air sedikit ya, kurang dari 2 qullah. Faslun, ini sudah faslun yang ke berapa ini? Masih berkenaan dengan najis. Ya, kita habiskan satu fasal dulu. Wa idza kana al-ma'u qullatain wa waqa'at fihi najasatun. Apabila air itu 2 qullah, wa waqa'at fihi najasatun, dan jatuh najis ya di air 2 qullah itu, fala yanjus, maka dia tidak najis, illa kecuali idza taghayyara ta'muhu, apabila berubah ta'muhu, rasanya, au launuhu, warnanya, au rihuhu, atau rihnya, baunya, taghayyuran katsiran, baik itu perubahan itu banyak, au yasir, atau sedikit. Wa idza zala ataghayyuru bi nafsihi au bima'in tahura, apabila napiaran hilang perubahan itu dengan sendirinya, au bima'in, atau dengan air ya, ditambahkan dengan air, tahura, maka dia menjadi suci. Nah, marabak kasus sabaru ini bisa dia suci dengan sendirinya setelah mengikuti waktu yang lama, atau dia ditambahkan air, maka dia menjadi suci. Wala yatuhuru idza zala taghayyuru bimiskin, tetapi tidak suci dengan menambahkan ya, idza zala taghayyur, apabila kemudian perubahannya itu dengan misk, dengan wangi-wangian. Adin sande mambu nih but puluhan kaporit misal, minyak wangi puluhan, itu bagaimana? Wala yatuhuru, tidak menjadi suci. Au za'faron, atau za'faron, au jissin au turab, atau za'faron, atau kapur, atau tanah, atau misal puluhan kupi ada sande mambu ini ke, maka air itu tidak bisa menjadi suci. Kenapa? Karena dia perubahannya dengan benda lain, Insyaallah sampai ini ke pembahasan lamun rasa sampaian dari beberapa pertemuan minggu lalu yang belum sempat kita tanya jawab, silakan. Okay.
Itu yang air musyammas ya, dinamakan air musyammas. Tetapi menggunakan wadah yang selain dari emas dan perak. Nah, itu bagaimana makruhnya? Dikarenakan nanti berefek kepada penyakit. Lamun dengan girang kadusa air serta panasan, dengan sinar matahari lagu, lamun panasan dengan sendirinya lewat buat kelak atau ada mesin pemanas tidak apa-apa. Langsung ke bakat si air, si sinar matahari nika, sehingga menjadi panas. Nah, panasnya itu menyebab makruh, tapi bukan tidak boleh dipakai, makruh saja. Dan makruhnya itu karena nanti menyebabkan penyakit kusta. Lamun sering tekadun sabeno, ini kusta, menimbulkan penyakit, bukan saja kusta, ada penyakit-penyakit yang lain. Itu makruh digunakan. Kemakruhannya itu karena faktor nika, penelitian tadi itu, penelitian oleh para imam, sehingga ketika digunakan itu menyebabkan penyakit. Sampun nggih? Sembahyang dua untuk diminta taib itu kan teras selap untuk stempel lenggogo. Enggak di dalam bersih. Taib sandal di dalam disaman sih ada di masjid kan semua. Lebih hukum tergencet ya dengan stempel gobul. Ono senen nggih. Ono senen nacong berarti harus bersihan dulu. Duduk Nah, stempel lima. ya, biar halangan terliwat, ya harus bersihan dulu. Karena itu najis. Harus bersihan dulu. Nah, dia tahu liwat. Amun halangan terliwat sandewas tetica ya baru kanggo. Nah, mungkin misal air arak serjama-jama nacong jeken hujan beli kebuka misal gerbang masjid buntai bebau misal dalam masjid. Nah, berembe ya harus harus ditesertu kembali karena dia menajis. Najisnya itu karena dia basah. Nah, lamun taek misal taek kendoan darah ono sendik bakat nain si napiaran air. Nah, itu cuma nanti dilap saja, lap bersihan selesai. Din perlu tersertu, lagu lamun taek dalam keadaan dia basah, maka harus tersertu aja dulu. Harus dembe. Ya tidak masalah, mun kelah tipa di silangan terliwat misal, tidak masalah. Selamat ndek sentuh, ndek taek. Tipa misal bun merembes, ya itu masalah. Lagu lamun tipa sane merembes ya dikembe-kembe. Da kan ja libawane kotoran. Tidak masalah. Nah. Kembe. Nah, terus baun tegadu. Itu sama halnya dengan napiaran. Kan luin onos maaf, secara umum secara kasar, tai nacong deh. Luin tahun deh lapu tahun. Bun datang hujan, bunili saya hujan, wah suci deh. Suci. Nah, makin nara beberes gerik jok sumur. Kemancing sataik pun naik segala itu. Berembe tentang makin. Lamun naik ini berubah karena kondisi dia di situ, maka airnya tidak boleh digunakan. Berembe tentang doa nih dulu, sama baru keterangan sabaru. Diamkan dulu sampai dia berapa saat bau perkiraan telan ambu rasa dua pirengonen perkiraan karena air akan datang terus, air yang nikah dengan sendirinya dia akan menjadi suci kembali. Dia perlu sertuun. Lamun mele jelap bersih berarti 5 dulu
Apa gunanya dilimas itu? Supaya misalnya air itu takut bu menek nikah kan di dalam menek bu. Nah ini dah saking si ketakutan. Itu bagaimana limas itu? Lamut milih jelap kadu. Nah buntai kai bare misal wah lebih 52 kilo sampai beli air sumur tuh, silakan dipakai, tidak masalah. Yang masalah adalah kalau air itu belum berubah dengan sendirinya. Lamun berubah leman sendiri, leman keadaan sabaru, ini ke doanya 2 minggu misal, doan 2 minggu sampai te baik malik darah ambun, darah warnen setelitin, telan. Itu bagaimana dengan sendirinya dia suci, ya? Tidak perlu dibersihkan. Oke, itu sesuai dengan keterangan di kitab tadi kita. Nah itu salah satu keuntungan kita belajar menggunakan kitab langsung. Kita punya pegangan dan napiaran sesuatu yang kita ragukan. Oh ini redaksi kitabnya mengatakan begini. Boleh nggak kita ini menggunakan pakai dalil? Jadi dalil bau hanya untuk berdalil dalam arti ini adalah keterangan para ulama yang diambil berdasarkan pemahaman mereka, istinbat mereka terhadap dalil Al-Quran dan hadis. Untuk kalangan kita cukup menggunakan ini. Jadi perlu teliti lema Al-Quran dan hadis. Okay.